Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam materi Bahasa Indonesia kelas 11. Materi kita Ibu akan melanjutkan dari pertemuan pertama, yaitu bab kedua kita tentang teks eksplanasi. Sebelum Ibu mulai, bagaimana kalau kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, masih semangat semuanya. Kita sudah akan memasuki penilaian tengah semester. Kita harus menyelesaikan materi ini dengan baik. Kita lanjutkan saja langsung. Jadi, kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi bagian kedua. Itu kita harus bisa menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Berhubung strukturnya pada pertemuan pertama kita sudah bahas, jadi kita kali ini akan membahas tentang kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, langsung saja. Jadi kebahasaan atau kaidah bahasa dalam teks eksplanasi. Aja kalian bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksplanasi. Yang pertama yaitu dalam teks eksplanasi biasanya menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Konjungsinya apa saja? Ada sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, menyebabkan, disebabkan, jika, maka. Kemudian yang kedua, dia biasanya menggunakan konjungsi kronologis atau urutan peristiwa. Konjungsinya apa? Kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Jadi dia berisi kata hubung yang kaitannya dengan urutan peristiwa. Kemudian, selanjutnya, lalu, pada akhirnya. Kemudian yang ketiga, biasanya menggunakan keterangan waktu. Nah, selain konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis juga menggunakan keterangan waktu. Misalnya pada bulan keempat, bulan kelima, selama 7 bulan, beberapa hari ini, dan lain sebagainya. Jadi kaitannya dengan waktu. Yang keempat, dia menggunakan kata kerja pasif. Ada kata kerja aktif, ada kata kerja pasif. Karena di sini eksplanasi itu dia menginformasikan, menjelaskan hal yang sudah terjadi. Jadi dia seringkali menggunakan kata kerja pasif. Jadi cirinya apa? Dia biasanya menggunakan imbuhan di atau ter. Contohnya, terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dibakar, dan lain sebagainya. Kemudian, biasanya menggunakan kata ganti baik itu konkret atau abstrak. Konkret itu nyata, abstrak itu artinya dia tidak terlihat. Kalau konkret itu bisa terlihat, kalau abstrak itu tidak terlihat. Contohnya, demonstrasi itu kata ganti. Kemudian demonstrasi, banjir, embrio. Ini semuanya biasanya kalau kita menjelaskan sesuatu, kita kan sering menggunakan kalau itu narasi, kita sering menggunakan kata aku, dia, saya, aku, kemudian ia. Kalau di dalam teks eksplanasi, dia menggunakan kata ganti yang kaitannya dengan fenomena tersebut. Artinya subjek itu siapa? Demonstrasi, kemudian banjir, embrio. Kalau banjir, demonstrasi itu kata ganti konkret. Kalau embrio itu berarti kata ganti yang abstrak. Jadi, kaidah bahasa dalam teks eksplanasi itu ada 5. Yang pertama, konjungsi kausalitas atau sebab akibat, konjungsi kronologis atau urutan peristiwa, keterangan waktu, kata kerja pasif, dan kata ganti, baik itu konkret atau abstrak. Nah,
selanjutnya. Nah, pola pengembangan dalam teks eksplanasi. Jadi kalian juga harus bisa membuat teks eksplanasi dengan memperhatikan dua pola ini. Jadi kalian tidak boleh menggunakan pola yang lain karena hanya ada pola proses dan sebab akibat. Karena menjelaskan sesuatu bisa itu menggunakan sebab akibat atau proses. Contohnya, kalau proses itu berarti urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Itu proses. Kalau sebab akibat berarti dalam hal ini sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibatnya sebagai perincinya. Contohnya, kalau si proses. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Yang terakhir, rambut asli rontok dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Kira-kira ini proses apa coba? Proses dari janin sampai dengan dia 9 bulan. Jadi proses terjadinya proses bayi mulai dari janin sampai dia mau lahir. Kemudian kalau contoh yang sebab akibat. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal. Nah, ini kan sebabnya apa? Gempa bumi melanda wilayah bagian. Nah, ada sebabnya yaitu gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta yang tercatat 6,2 skala Richter. Hal ini mengakibatkan. Nah, kalimat pada paragraf kedua itu merupakan akibatnya. Akibat yang ditimbulkan dari gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka. Nah, kira-kira dari pola pengembangan ini paling mudah yang mana? Proseskah atau sebab akibat? Jadi sudah paham ya, kalau proses itu berarti urutan peristiwa, kalau sebab akibat itu ada sebabnya, ada peristiwa apa di sana, kemudian mengakibatkan hal apa. Itu pola pengembangan teks eksplanasi. Jadi kalau kalian ingin membuat teks eksplanasi, polanya hanya ada dua, proses atau sebab akibat. Nah, sudah selesai materinya. Hari ini kita sudah membahas kaidah bahasa dan pola pengembangannya. Silakan kalian berlatih untuk penugasan pertama ini pada buku paket kalian. Silakan kalian buka buku paket kalian halaman 65, 68, dan 69. Silakan kalian berlatih mengerjakan soal yang ada di sana sesuai dengan instruksinya. Apabila belum paham, silakan kalian bertanya di kolom komentar. Nah, baik. Selamat berlatih, selamat mengerjakan. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Semoga yang Ibu jelaskan juga kalian bisa memahami. Nah, see you next time. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya pada ketiga. Selamat mengerjakan penilaian tengah semester. Semoga kalian semuanya sukses dalam keadaan sehat dan bisa mengerjakan dengan lancar. Terima kasih. Sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.